Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Wulandari di praktikum modul keempat tentang gaya. Pertama, kita akan membahas tentang gaya listrik statis. Alat dan bahan yang digunakan adalah penggaris, sisir, dan potongan kertas. Pertama, kita menggunakan penggaris. Kita gosokkan pada rambut yang agak tebal dan kering. Setelah beberapa lama, kita dekatkan dengan potongan kertas. Amati reaksi apa yang terjadi antara penggaris dan potongan kertasnya. Dan kita lihat, di sini terjadi gaya listrik statis, di mana kertas itu menempel pada penggaris. Selanjutnya, kita menggunakan benda lain yaitu sisir. Kita lakukan hal yang sama seperti pada penggaris tadi. Lalu kita gosok-gosokkan sisir ini ke rambut yang tebal dan kering. Kita gosok terus-menerus sampai kira-kira 1 menit. Setelah 1 menit, kita dekatkan dengan potongan kertas. Kita lihat reaksi apakah yang terjadi. Di sini kita lihat kertasnya itu melekat pada ujung sisirnya. Ini menunjukkan bahwa ketika sisir digosokkan pada rambut akan menghasilkan gaya listrik statis yang membuat potongan kertas melekat pada kedua benda, yaitu penggaris dan sisir ini. Dan hal itu hanya terjadi sementara. Kesimpulannya, sisir dan penggaris yang telah digesekkan pada rambut dapat menarik potongan kertas. Hal ini membuktikan adanya gaya listrik statis. Selanjutnya, gaya magnet. Alat dan bahan yang digunakan adalah magnet, kertas, plastik, benang, jarum pentul, dan gunting. Caranya, kita dekatkan magnet pada masing-masing bahan dan kita lihat apa yang terjadi. Ternyata benda yang berbahan besi atau logam akan menempel pada magnet, sedangkan yang berbahan kertas, plastik, dan benang tidak menempel pada magnet. Jadi kesimpulannya, magnet dapat menarik benda logam seperti gunting dan jarum pentul. Magnet tidak dapat menarik benda non-logam seperti plastik, kertas, dan benang. Berikutnya, gaya gesek. Bahan yang diperlukan adalah neraca pegas dan balok kayu. Langkah pertama yaitu kita gerakan balok di atas permukaan yang kasar. Lalu kita ikatkan pada neraca pegas dan kita tarik. Amati hasil pengamatan kita. Dari hasil uji coba tadi, keadaan balok sebelum bergerak 0 Newton, saat bergerak 1,5 Newton, dan setelah bergerak 1 Newton. Langkah selanjutnya yaitu kita ulangi seperti langkah yang pertama tadi, tetapi balok kayu ditaruh di atas permukaan yang halus atau licin. Setelah itu ditarik dengan neraca pegas dan kita amati hasilnya. Dari hasil uji coba tadi, keadaan balok sebelum bergerak 0 Newton, saat bergerak 0,4 Newton, dan setelah bergerak 0,2 Newton. Kesimpulannya, gaya gesek terdapat pada benda yang bersentuhan. Gaya gesek memiliki arah yang berlawanan. Gaya gesek makin besar jika permukaan benda itu kasar, dan gaya gesek akan berkurang atau semakin kecil jika permukaan bendanya licin. Selanjutnya adalah gaya pegas. Alat dan bahan yang digunakan adalah pegas, beban, dan statif. Caranya adalah kita gantungkan beban pada pegas, lalu kita tarik beban tersebut ke bawah dan kita lepaskan. Lalu kita amati apa yang terjadi. Kesimpulannya adalah beban yang digantungkan pada pegas ditarik ke bawah, lalu dilepaskan, maka akan kembali lagi ke atas. Beban
beban akan terus bergerak ke atas dan ke bawah secara berulang. Hal ini membuktikan adanya gaya pegas yang dihasilkan. Selanjutnya, kita ke gaya berat. Alat dan bahan yang digunakan adalah pegas, beban, penggaris, dan statif. Caranya adalah kita gantungkan beban pada pegas, kemudian kita ukur panjang pegas tersebut. Lakukan untuk setiap pertambahan beban. Kesimpulannya adalah semakin berat benda, maka gaya yang ditimbulkan pun semakin besar. Dibuktikan dengan bertambahnya panjang pegas setiap adanya penambahan beban. Percobaan yang terakhir adalah perpaduan gaya. Alat yang dibutuhkan adalah neraca pegas, 2 buah, dan beban. Caranya adalah kita hubungkan beban dengan neraca pegas, kemudian kita tarik neraca pegas secara bersamaan dengan arah yang berlawanan. Lalu kita amati apa yang terjadi. Kesimpulan dari uji coba ini adalah benda akan tetap diam saat ditarik oleh 2 neraca pegas yang berlawanan arah. Hal ini membuktikan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Baiklah, demikian kegiatan praktikum modul 4 tentang gaya dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.